Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui kegiatan doa. Oase diadakan setiap hari, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudarinya akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 1690040000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 0147222888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita memuji Tuhan, memandang kepada Dia, Allah sumber kekuatan kita. Haleluya.
kami terus memandang kepada Engkau. Dan Engkau memperbarui hati kami Tuhan, supaya kehidupan kami sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kau tuntun dan pimpin kami dengan kuasa dan kasih-Mu, oleh kebenaran firman Allah yang mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kehidupan kami semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di sepanjang tahun 2022 ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema, All Things New. Semua baru. Dan di bulan Januari ini, kita belajar dengan tema A Beginning New. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, minggu pertama kita sudah belajar tentang hati yang baru. New heart, kemudian pikiran baru, dan minggu ketiga ini adalah pandangan baru, new view. Memasuki minggu ketiga bulan Januari, di mana ini masih merupakan awal tahun 2022. Dan tentu karena ini awal dari tahun 2022, juga banyak hal yang perlu kita ulang, atau mungkin ingin kita memulai sesuatu hal yang baru. Tentu hal-hal yang baru yang dimulai, kita berharap dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Namun terlaksana dengan baik dan menghasilkan yang baik hanya tercapai bila kita mengetahui dan mengenal tujuan dari sesuatu yang kita mulai. Sebaik apapun pelaksanaan dari sesuatu yang kita mulai, tidak akan dapat bermanfaat dan berdampak dengan baik dan maksimal bila kita tidak mengenal tujuan dari apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, untuk kita dapat berhasil dengan baik dari sesuatu yang kita awali dengan baik, lebih dahulu kenal baik tujuannya. Bila kita sudah mengenal baik tujuan dari segala sesuatu yang kita mulai, maka seberat apapun tantangan, gangguan yang dihadapi, dengan komitmen, setia, tekun, konsisten, arah pandangan akan terus ke depan sampai mencapai tujuan. Hidup ini tentu pasti memiliki tujuan. Namun tujuan hidup seperti apakah yang kita kenal dan kita miliki? Apakah tujuan hidup yang kita kenal seperti tujuan Sang Pencipta kita? Allah mencipta kita dengan tujuan yang seperti dikehendakinya. Dengan itu tujuan hidup kita tidak boleh bertentangan dengan tujuan Allah itu sendiri. Sebagaimana Dia menciptakan kita. Bila kita menyimpang dari tujuan Allah atas diri kita, maka itu adalah dosa. Dosa adalah salah sasaran, salah arah, sehingga tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Allah sangat membenci dosa, karena dosa menyimpangkan kita dari sasaran Allah yang sesungguhnya. Dan karena itu Allah menghancurkan kuasa dosa melalui Yesus Kristus mati di salib sebagai jalan satu-satunya, dan di dalam Yesus Kristus
dijadikan manusia baru. Manusia lama yang dikuasai oleh dosa menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Manusia baru yang dimaksud bukan diciptakan dalam bentuk fisik, tetapi kepada karakter yang telah rusak oleh dosa, diubah dan berubah menjadi karakter yang baru di dalam Kristus. Karakter baru adalah karakter yang dimerdekakan dari perbudakan dosa dan menjadi karakter ilahi dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Karakter baru digambarkan suatu kehidupan baru yang terus-menerus diperbaharui. Dalam Alkitab, istilah kehidupan baru selalu dikaitkan dengan pertobatan. Pertobatan dalam perjanjian baru berasal dari kata metanoia. Artinya berbalik arah. Ketika seseorang dikatakan mengalami kehidupan baru, tentu orang tersebut telah hidup dalam kegelapan dosa. Kemudian menyadari semua perilakunya dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Tindakan ini didasarkan pada tanggung jawab sebagai orang yang telah menjalani kehidupan baru. Selain takut akan Tuhan dan rasa duka ketika menentang kehendak Tuhan. Apa artinya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Rasul Paulus ketika dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk menjadi ciptaan baru berarti menjadi sesuatu yang tidak kita lakukan sebelumnya. Menjadi baru, lebih baik dari sebelumnya. Memenuhi potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kehidupan baru di dalam Kristus adalah bagian dari inti atau bagian inti dari perjalanan manusia dengan Allah. Pencipta kita telah memberi kita masing-masing potensi tak terbatas dengan menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Namun dengan potensi luar biasa ini, Dia juga memberi kita kebebasan untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih. Apakah kita ingin menjadi seperti Kristus? Atau akankah kita menerima sesuatu yang jauh lebih sedikit? Kehidupan baru di dalam Kristus ini tidak datang secara otomatis dalam hidup kita. Kita harus terbuka terhadap perubahan yang menyakitkan dan perubahan secara radikal. Kehidupan baru di dalam Kristus menyiratkan penyaliban ego kita dan cara-cara yang berpusat pada keinginan diri sendiri atau egosentris dan membiarkan Kristus dibentuk di dalam diri kita. Kita harus memupuk pikiran Kristus, berpikir dan bertindak seperti Yesus. Inilah artinya menjadi ciptaan baru. Manusia ciptaan baru di dalam Kristus akan disertai dengan perubahan pola pandang. Pandangan hidup lama yang terarah kepada diri sendiri dengan segala keinginan duniawinya berubah menjadi pola pandang yang baru yang terarah dan terfokus hanya kepada Kristus dengan tuntunan firman-Nya untuk memenuhi panggilan surgawinya atas kita. Perubahan hidup dari hidup lama kepada hidup baru adalah perubahan secara total. Hati baru, pikiran baru, dan perspektif atau pandangan baru. Saulus sebelum mengenal Kristus dan menerima Kristus adalah seorang ahli Taurat. Dengan segala penyematan title yang begitu dibanggakan oleh dunia, dengan dirinya juga menjadi penjahat, penganiaya dari pengikut Kristus. Namun setelah berjumpa dan mengenal serta menerima dan menyerahkan diri kepada Kristus, diubah dan berubah menjadi baru. Namanya berubah menjadi Paulus. Arah hidup yang baru, karakter yang baru, perilaku yang baru, dan gaya hidup yang baru. Paulus menjelaskan dirinya, pandangan hidupnya sebelum dan sesudah berjumpa dan mengenal Kristus. Seperti yang dituliskan di dalam
Filipi 3 ayat 3 sampai 16 dikatakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, ya, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut yang telah kita tempuh. Sebelum mengenal Kristus, Paulus berkata di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah hidup lama, pandangan lama, nilai lama, kegiatan lama, kebanggaan hidup lama di dalam dunia lama terhadap Paulus. Tetapi setelah menjadi mengenal Kristus, semua yang lama itu tidak ada gunanya. Paulus mengatakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih apa? Lebih mulia daripadamu semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, bukan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Perspektif akan menentukan langkah atau tindakan kita. Dan karenanya pandangan kita harus memiliki pandangan yang benar dan tepat. Pandangan yang tepat dan benar ada di dalam Kristus. Kristuslah satu-satunya teladan yang tepat sebagai batu penjuru. Dan yang memberikan kita perspektif yang berbeda dengan dunia ini. Kristus membawa kita dan menuntun kita kepada arah yang benar dan tepat sasaran. Sebagaimana Allah mendesain hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Supaya Kristus, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Itu yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 29. Ada 3 hal pandangan baru di dalam Kristus. Pertama, kebanggaan masa lalu adalah sampah. Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahiriah di luar Kristus. Sejak ia menerima Yesus sebagai juru selamat, arah tujuan hidupnya berubah secara radikal. Sebelumnya tujuannya adalah mencari kehebatan dan kemegahan diri sehingga ia tega menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, ia hanya ingin mengejar kebenaran di dalam Kristus. Untuk itu, ia rela menanggalkan segala masa lalunya yang gemilang, lalu mengarahkan pandangan secara total untuk mengenal Yesus. Totalitas tersebut mengerahkan seluruh jiwa dan raganya agar ia menjadi sama seperti Kristus serta meraih mahkota kemenangan di dalam Allah. Ia bersungguh-sungguh bekerja keras dan penuh keberanian untuk mengejar itu. Ia berserah penuh kepada Tuhan agar memampukannya. Tentu saja ini tidak mudah karena nyawa adalah taruhannya. Banyak orang hanya mengarahkan hidupnya pada kesukaan dan ketenaran duniawi belaka. Mereka mengejar hal itu semua dengan totalitas. Ironisnya, lebih banyak lagi orang malah tidak mempunyai tujuan dan arah hidup. Tidak mempunyai arah hidup yang jelas. Mereka seperti tidak sadar, bahkan tidak peduli terhadap itu semua. Kehidupan dijalani begitu saja, sehingga mereka tidak mengarahkan hidupnya pada apa yang kekal dan panggilan sorgawi sampai ajal menjemput. Hal yang kedua, yaitu mengarahkan dan fokus kepada tujuan hidup di dalam Kristus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku secara jelas, melukiskan seorang pelari yang menggerakkan seluruh sisa tenaganya dan berpacu ke garis akhir. Segala penghalang, tantangan, beban yang merintangi, tarikan-tarikan yang menghambat gerak maju ditanggalkannya. Mengabaikan hal yang lain dan memusatkan perhatian kepada tujuan yang telah Allah berikan di dalam Kristus. Keinginan-keinginan daging, rayuan duniawi yang menggoda, kenyamanan yang membunuh pergerakan dilepaskannya. Dan seluruh potensi yang Allah berikan digunakan dan diarahkan kepada tujuan Allah di dalam Kristus atasnya. Paulus mengajak kita untuk meneladaninya, supaya kita juga demikian. Adakah penghalang, rintangan di dalam diri kita tentang keinginan duniawi, nafsu yang seringkali mencuri perhatian kita, mengalihkan pandangan kita, sehingga kita tidak menjadi fokus kepada tujuan Allah atas kita dalam Kristus? Bersediakah kita meninggalkan segala sesuatu yang mencuri perhatian dan yang mengalihkan perhatian kita kepada panggilan surgawi atas kita? Bersediakah kita mengarahkan, memusatkan seluruh pandangan kita dan hanya tertuju kepada tujuan hidup kita di dalam Kristus? Allah menghendaki hidup kita hanya terarah kepada tujuannya yang telah disediakan bagi kita di dalam Kristus.
Dan Allah sendiri memberi kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin, menuntun kita dengan firman-Nya sampai kepada tujuannya. Marilah kita menanggalkan semua beban yang merintangi dan dosa yang begitu menghalangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu yang dicatat Paulus dalam Ibrani 12 ayat 1b sampai dengan 2. Ketika berlari kepada arah tujuan di dalam Kristus, Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengerahkan segenap kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh, memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Kesatuan sempurna Paulus dengan Kristus, keselamatan sempurna dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tekad seperti itulah perlu untuk kita semua. Sepanjang kehidupan kita, bermacam-macam gangguan pencobaan, seperti kekhawatiran hidup, kekayaan dan keinginan jahat, mengancam untuk menghalangi penyerahan kita kepada Tuhan. Yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itu yang ditulis dan disampaikan oleh Yesus dalam Markus 4 ayat 19 dan Lukas 8 ayat 14. Dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang telah di belakang, yaitu dunia yang jahat dan kehidupan lama yang berdosa, dan mengarahkan diri untuk keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Jangan seperti istri Lot. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Juga di dalam Lukas 17 ayat 32. Dikatakan sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara-saudari, peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menoleh ke belakang lagi, tapi mengarahkan pandangan kita ke depan sebagai manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus. Manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus memiliki pandangan hidup yang baru, yaitu kebanggaan hidup lama, menganggap sebagai sampah, dan mengarahkan pandangan serta fokus kepada tujuan hidup di dalam Kristus, dan berlari kepada panggilan surgawi di dalam
Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menjadikan kami manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus. Yang membawa kami untuk kami mampu menanggalkan dan meninggalkan kehidupan lama kami. Dan seluruh kebanggaan di kehidupan lama adalah suatu sampah. Dan terus mengarahkan kami, pandangan kami kepada tujuan yang Tuhan telah desain, Tuhan telah tetapkan di dalam Kristus Yesus. Dan oleh-Mu ya Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami dapat berlari kepada tujuan panggilan surgawi itu. Tuhan, tolong kami semua. Sehingga kami terus mengalami kehidupan baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Dan kami mengalami kehidupan baru itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan bela kedua belah tanganmu. Engkau angkat, Allah yang hidup memberkatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah mempersekutukan kita dengannya oleh Roh Kudus, menuntun memimpin kita dari waktu ke waktu sampai kepada kekekalan. Dan di dalam penyertaannya, Ia buat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.